ngamen dari SD? Enggak bang, waktu itu gue udah SMP. Oh, terus. Setiap pulang sekolah, gue ngamen ke pasar. Waktu itu belum pakai gitar, soalnya belum punya. Tapi alhamdulillahnya ada aja yang ngasih mah. Mungkin antara kasihan atau berisik. Waktu itu juga gue belum berani ke jauh, soalnya gue masih kecil juga. Nah, suatu hari ada abang-abangan pengamen yang nyamperin gue. Dan dia minjemin gitar ukulele ke gue. Dari situlah gue diajarin main gitar sama dia. Tapi sayangnya suara gue pales. Jadi gue ngamen berdua sama dia. Hasilnya kita bagi dua. Dari situ gue mulai bangkit semenjak ketemu Bang Jack. Karena walau bagaimanapun gue gak punya teman selain dia. Dia juga udah ngajarin banyak hal kok ke gue. Sore itu, langit mulai berwarna jingga kemerahan. Kita berdua lagi duduk leyeh-leyeh di emperan toko elektronik yang rolling door-nya udah ketutup rapat. Angin sore berhembus pelan, mainin rambut gondrong gua dan rambut kusam Dion. Di momen istirahat itulah, sambil ngitung recehan hasil ngamen siang tadi, Dion mulai buka soal hidupnya yang kelam. Jujur, pas denger cerita itu keluar dari mulut polos anak SMP kayak dia, hati gua rasanya kayak diremes kuat-kuat sampai sesak. Dia cerita kalau bapaknya pergi dari rumah waktu dia masih kecil. Alasannya sepele banget, cuma pamit mau beli rokok di warung depan. Tapi rokok itu gak pernah kebeli dan bapaknya gak pernah balik lagi sampai detik ini. Gua ngebayangin gimana perasaannya ditinggalin sosok ayah cuma gara-gara sebungkus rokok. Seolah-olah dia dan ibunya gak lebih berharga dari tembakau. Cerita itu bikin gua sadar, di balik senyum tipis Dion pas lagi nyanyi, ada lubang besar di hatinya yang menganga lebar karena rindu dan rasa sakit dikhianati orang tuanya sendiri. Belum kering luka ditinggal bapaknya, Dion lanjut cerita lagi soal ibunya dengan suara yang makin lirih. Nyaris kalah sama suara kendaraan yang lewat. Katanya ibunya gak kuat nahan beban hidup dan malu ditinggal suami. Sampai akhirnya mentalnya terguncang hebat dan jadi gila. Dion kecil harus ngelihat ibunya sendiri dipasung di kamar, teriak-teriak gak jelas sampai akhirnya ibunya berhasil kabur dan hilang entah kemana rimbanya ninggalin Dion sebatang kara. Satu-satunya orang yang meluk dia cuma neneknya. Tapi Tuhan kayaknya belum puas nguji mental bocah ini. Neneknya sekarang justru jatuh sakit parah. Sakit kronis yang bikin dia gak bisa ngapa-ngapain, ditambah stres mikirin cucunya mau makan apa. Dengar itu semua, gua yang preman jalanan aja mau nangis rasanya. Gila, anak sekecil ini udah ngalamin tragedi keluarga yang lengkap banget. Bapak minggat, ibu gila, nenek sakit keras. Gak ada sandaran hidup selain tembok toko dingin tempat kita duduk sekarang ini, yang bikin gua makin nyesak dan sekaligus salut. Setengah mati adalah keputusan nekat ya buat berhenti sekolah. Harusnya anak seumuran dia itu lagi asyik main bola pas sore gini, atau sibuk ngerjain PR matematika di rumah. Tapi Dion malah milih buat ngelempar seragam putih birunya dan turun ke jalanan yang keras ini. Dia rela putus sekolah di SMP, ngubur mimpi-mimpinya jadi orang sukses lewat jalur pendidikan cuma demi satu tujuan mulia, beli obat buat neneknya, dan nyari sesuap nasi biar mereka nggak mati kelaparan. Gua ngelihat mata dia pas cerita itu nggak ada penyesalan, yang ada cuma ketegaran seorang laki-laki dewasa yang terperangkap di tubuh anak kecil. Dia sadar betul kalau ijazah nggak bisa dimakan pas neneknya lagi ngerang kesakitan butuh obat. Logika bertahan hidup dia jalan lebih cepat dari anak-anak manja seumuran dia. Gua bener-bener angkat topi buat mental baja si Dion ini. Gua jadi ingat awal mula kita ngamen bareng. Waktu itu dia cuma modal tepuk tangan doang, suaranya bagus tapi kurang menjual karena nggak ada iringan musik. Gua kasihan lihat dia. Akhirnya gua tawarin gitar kesayangan gua buat dia pakai. Gua ajarin dia kunci dasar dari C, G, A, M sampai dia bisa genjreng lagu-lagu hits. Awalnya jari-jari dia kaku kapalan, bahkan sempat lecet berdarah karena nggak biasa neken senar kawat yang keras. Tapi dia nggak pernah ngeluh sakit. Dia tetap genjreng terus sambil nahan perih. Katanya, sakit di jari ini nggak seberapa bang, dibanding sakit lihat nenek batuk darah. Kata-kata itu yang bikin gua makin yakin kalau anak ini punya hati emas. Dia belajar gitar bukan buat gaya-gayaan kayak anak band, tapi dia jadiin gitar ini senjata perang dia buat ngelawan kemiskinan. Dan sekarang lihat hasilnya, petikan gitar dia kadang lebih bernyawa daripada petikan gua sendiri. Sekarang setiap sore habis kita keliling dari satu ruko ke ruko lain, kita selalu duduk bagi hasil. Duit recehan logam dan uang kertas lecek itu kita tumpuk di lantai keramik toko, terus kita bagi 2 rata. 50% buat gua, 50% buat dia. Gua nggak pernah mau ambil lebih meski gitar itu punya gua, karena gua tahu setiap perak di tangan Dion itu nyawa buat neneknya. Gua salut banget sama Dion. Masalah datang bertubi-tubi kayak ombak besar yang mau nenggelamin dia, tapi dia tetap berdiri tegak karang. Semangat dia ngamen demi kebutuhan neneknya itu benar-benar nampar gua bolak-balik. Di umur segini perjuangan hidup dia udah jauh lebih besar dari kebanyakan orang dewasa yang gua kenal. Gua janji dalam hati di bawah langit sore yang mulai gelap ini, gua Bang Zack bakal jadi abang, pelindung dan partner terbaik buat dia. Selama gua masih napas, gua nggak bakal biarin Dion jalan sendirian lagi.